Selanjutnya, keterampilan berikutnya adalah memberikan edukasi screening perilaku hidup bersih dan sehat pada saat menstruasi. Ataya. Iya. Oke. Nah, perkenalkan saya Bidan Kiki. Sedikit saya memberikan edukasi tentang bagaimana perilaku hidup sehat dan bersih pada saat kita menstruasi. Nah, pas waktu menstruasi itu kita pasti ada perubahan fisik atau nggak sangat nyaman pada tubuh kita. Kamu tahu kira-kira apa? Kamu nggak merasa meriang atau apa kalau pas lagi kita menstruasi? Merasa nyeri-nyeri di bagian bawah perutmu, ya kan? Terus ada rasa-rasa nggak nyaman berat di bagian vagina kamu, ya enggak? Iya. Nah, ya, itu adalah hal yang wajar kalau kita sedang dalam masa menstruasi. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kamu ganti pembalut sehari berapa kali? 2 atau 3 kali sehari. Berapa itu ya sehari? Oke, itu minimal ya sayangnya. Kalau memang banyak pada hari pertama dan kedua itu, kamu boleh melakukan ganti pembalut sekali 4 jam, ya, untuk menghindari apa? Iritasi pada vaginamu dan selangkanganmu, sehingga media kuman itu akan cepat hilang, tidak tumbuh, gitu ya. Nah, dan jangan lupa, sewaktu kamu mengganti pembalut, kamu mencuci tangan sebelum dan sesudahnya. Paham? Oke. Nah, untuk selama menstruasi, kamu memakai pembalut apa? Yang bermerek? Bermerek ya. Nah, pembalut boleh kamu melakukannya, tapi yang tidak mengandung daya serap yang lebih cepat, karena itu akan merusak pada hormonalmu, gitu ya, gangguan pada menstruasi. Gunakanlah pembalut yang ringan, yang tidak mengakibatkan kamu mengalami infeksi atau radang di bagian selangkangan kamu itu, ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi nyeri kalau kamu lagi haid? Mengkompres dengan air hangat. Ntar kamu sudah tahu kamu, jadi itu bisa kamu lakukan di rumah ya. Mungkin mengisi botol kaca dengan air hangat, terus pas lagi nyeri-nyerinya itu kamu kompres tuh di bagian perut kamu, ya. Oke. Kemudian tanda dan bagaimana gejala-gejala tentang menstruasi ini, selain kamu nyeri, apa ada yang lainnya? Nggak nyaman saat tidur. Nyaman saat tidur. Kenapa? Karena ada yang keluar seperti itu. Nah, kalau yang kayak gitu kamu perlu menjaga ininya, ganti pembalut itu, ya, untuk menghindari adanya infeksi. Nah, kamu juga harus tahu bagaimana tanda-tanda yang perdarahan itu, sayang. Nah, kadang-kadang kan kita, mungkin kamu belum pernah ya, tapi bisa jadi karena faktor kamu stres atau memang ada gangguan di rahim kamu melakukan adanya perdarahan. Maksudnya gini, dalam 7 hari itu darah haid kamu banyak keluar, tidak ada berhenti. Biasanya kita kan hari kedua, hari ketiga banyak, hari berikutnya sedikit-sedikit ya. Nah, ini selama 7 hari banyak saja, itu berarti ada masalah. Nah, kalau yang seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Periksa ke dokter atau ke bidan terdekat. Iya, pintar. Jadi kamu perlu melakukan pemeriksaan rutin kalau seperti itu, ya. Berarti kamu ada masalah gangguan hormonal jika kalau menstruasi kamu itu berlebihan seperti itu. Nah, oke. Nah, selain itu, apa yang perlu kira-kira kamu lakukan saat lagi menstruasi? Menjaga pola makan dan istirahat. Bentar ya. Nah, betul, pola makan kamu juga kamu harus jaga, karena kalau kita menstruasi itu banyak kehilangan darah, sehingga kita juga membutuhkan banyak hemoglobin atau makanan yang mengandung zat penambah darah. Contohnya apa? Sayuran yang berwarna merah. Kemudian kamu melakukan olahraga yang teratur, sehingga hormonal kamu itu teratur setiap bulannya dan haidnya lancar. Nah, ketika nyeri itu kamu juga harus mengurangi stres pada dirimu. Nah, karena dengan stres pada dirimu itu akan mengakibatkan nyeri yang berlebihan gitu. Nah, saat menstruasi kamu ada perasaan emosional nggak? Ada. Nah, itu hal yang wajar ya. Makanya kamu untuk menghindari saat emosional itu, bagaimana cara
trik untuk mengatasi stresnya itu gimana? Liburan, jalan-jalan atau belanja gitu. Kalau pas lagi sekolah nggak mungkin liburan ya, mungkin mencari hiburan untuk mengurangi rasa stres kamu, untuk melampiaskan emosimu. Oke, cukup sekian. Ada yang kamu mau tanyakan lagi ya saya? Tidak, itu aja. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya edukasi akan mudah kamu pahami. Oke Ataya, terima kasih. Silahkan kembali.